Selamat beribadah. Yesus Masiah bless you. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh dahsyat. We are here to worship you, Lord Jesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Katakan sujud, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Sebab tiada satupun Tuhan, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, Mari dengan segenap hatimu sama-sama katakan, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sebab kami mau sujud di depan tahta-Mu Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia.
Biarlah segenap bumi memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah seluruh bangsa meninggikan kebesaran-Mu. Sebab Engkau nyata di tempat ini. Engkau layak dipuji. Engkau layak untuk disembah selama-lamanya Tuhan. We worship You. Bangkit berdiri, sama-sama dengan segenap hatimu katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Lagi katakan layak, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar terpuji. Jemaat Tuhan sendiri katakan layak. Mari beri sorak-sorai terbaik untuk Yesus yang layak dipuji disembah. Sing layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Sekali lagi katakan layak, layak Engkau Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Bersorak-sorai paling mulia untuk Yesus Kristus Tuhan. Lebih mulia lagi buat Yesus Kristus Tuhan. Sorakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Hati kami penuh dengan limpah dan syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan kami mau bersorak-sorai lebih lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Yang siap sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai kembali buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Let's sing. Katakan selangkah. Selangkah demi selangkah
Katakan imanku. Penuh kuasa, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat Gagahku, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Come on, church. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalamku. Katakan imanku. Penuh kuasa, cukup sebutir pun dahsyat. Amin. yang bekerja, Yes. bukanlah kuat. Ku tak takut, semua musuh gemetar, semua musuh gemetar. Katakan Yesus. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalammu. Yes. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami mau katakan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Kaulah perisai dan Tuhan. Bila Kau di sisiku, takut, karena Kaulah perisai dan bila Kau di sisiku, pada siapa ku once more. Bila Kau di sisiku, Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan Tuhanku. Come on. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalamku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku. Engkau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalammu. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan syukur kita yang pertama. Tuhan,
Engkau adalah Bapa yang kami andalkan dalam segenap hidup kami. Kami rindu memberikan persembahan syukur kami yang terbaik hanya bagi kemuliaan-Mu dan bagi pekerjaan tangan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sebab Engkau adalah Tuhan yang selalu kami andalkan, melebihi siapapun juga dalam hidup ini.
sebab hanya Engkau yang kami percaya Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain Kau Yesus. Katakan Yesus, hanya Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Sendok jemaat Tuhan bangkit berdiri dengan segenap hati kita. Kita mau sama-sama nyatakan bahwa Dia Yesus yang selalu kita andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Nobody but Jesus Christ. Tidak ada yang lain. Sampai kapanpun tidak ada yang lain. Nobody but Jesus Christ. Haleluya. Baru saja kami melewati Paskah, Pesak, karya terbesar on the cross, on Golgotha. Kami mengalami redemptions, penebusan, pengudusan, penyucian, satu kali untuk selama-lamanya terjadi dalam hidup kami. Dalam kitab suci, Israel baru saja Sabat yang lewat merayakan Hamatsah, roti tak beragi. Dan mereka berkata, Hamotzi lehem min haaretz. Mereka makan roti yang berasal dari bumi. Tapi buat kami, Yesua berkata, Aku adalah lehem hayim. Akulah roti kehidupan itu. Haleluya. Baru saja kami melewati minggu buah sulung. Orang Israel panen jelai dan panen gandum, dan mereka membawa buah sulung ke bait suci pada waktu itu. Dan hari ini mereka bawa buah sulung ke tembok barat dan ke sinagog. 2000 tahun yang lalu, ketika orang Israel sibuk membawa buah sulung, suddenly gempa bumi terjadi dan kubur Yesua HaMasiah kosong, karena Yesua HaMasiah adalah buah sulung kebangkitan kami. Dan kami masih berada dalam suasana itu.
kami memiliki penebusan yang dahsyat, yang luar biasa dalam hidup kami. Berfirman saat ini buat semua yang ada di tempat ini pada waktu sekarang ini, real time, dan juga berbicaralah secara direct kepada semua yang mengikuti ibadah YHS Church Jakarta secara online via internet live streaming. Berkati. Bahkan yang menangkap pesan firman hari ini pada waktu yang tertunda, tetap ada blessing buat semua yang mendengar kabar baik. Kami bangga dan kami bersyukur karena Yesus HaMasiah satu-satunya yang menjadi andalan hidup kami. Kemuliaan bagi Bapa, dalam nama Yesus HaMasiah yang berkata, I am the resurrection and life. Akulah kebangkitan dan hidup. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk. Shavuot Tov, selamat hari Minggu, Shalom. Besem Yesus HaMasiah. Wow. Kita cocokkan musim kita dengan musim di Israel. Sekarang di Israel adalah panen tahap pertama. Itu Tuhan perintahkan. Karena mereka menanam benih pada bulan Desember dan mereka menuai pada bulan April. Tanggal 14 bulan Nisan adalah Pesak, Paskah. Matius 26 ayat 2 berkata, pada waktu orang Israel merayakan Paskah, aku anak manusia disalibkan. Jadi penyaliban Yesus HaMasiah, kematiannya di Golgota adalah Paskah. Kemudian besoknya tanggal 15, ini perintah, ini tanggal dalam kitab suci ya, Imamat 23. Tanggal 15 adalah Hamatsah, karena mereka makan daging anak domba dengan matsah, itu roti tak beragi. Dan roti tak beragi bagi goyim, bagi gereja bangsa-bangsa itu adalah Yesus Kristus yang tak berdosa, tak ada raginya. Amin. Dan besoknya lagi tanggal 16 adalah mereka merayakan buah sulung. Ini Judaisme ya, Israel ya. Jadi dari panen jelai tahap 1, mereka bawa buah sulung. Satu ikat, kira-kira beratnya 3,8 kilogram. Every day, 7 kali 7 sabat, sama dengan 49 hari, itu tertulis. Dan artinya sampai hari ini, saat ini kita sedang beribadah di Jakarta, mereka sedang membawa buah sulung ke tembok ratapan dan atau ke sinagog. Mereka taat itu. Itu Judaisme. Bagi kita, 1 Korintus 15 ayat 20, bahwa Kristus, Mesias, Yesua adalah buah sulung kita. Amin. Kemarin, nah itu ya, buah sulung. Menjadi buah sulung, itu ayatnya, itu luar biasa. Tidak bisa dibantah itu. Ya, jadi mereka sembelih domba memperingati keluar dari Mesir pada tanggal yang sama. Yesus HaMasiah die on Golgotha. Sempurna kitab suci digenapi. Dan pada waktu mereka bawa buah sulung, Yesus adalah buah sulung. Kuburnya kosong. He is not here. He has rations. Amin. Nah, dalam kalender kita maka Yesua hari ini sedang menambahkan diri. 2000 tahun yang lalu ya. Ya, sudah tahu kata pertama yang Yesua ucapkan keluar dari kubur itu apa? Hai Ibu Gembala. Itu katanya. Jadi kata pertama yang keluar dari kubur adalah hai Ibu. Yohanes 20 ayat 15. Terjemahan yang lain berkata, IMB berkata, hai wanita.
Spesial itu. Tapi kalimat selanjutnya yang tidak enak. Mengapa engkau menangis? Betul ya? Ya, hai wanita. Berbahagialah. Yesus bangkit menyapa perempuan duluan. Ya loh. Itu luar biasa itu. Mengapa engkau menangis? Saya berdoa supaya begitu semua perempuan membaca ayat ini, maka berhenti menangis. Halo? Sebab Yesus sudah bangkit. Amin. Perempuan itu memang dari dulu suka salah menduga kok ya. Masa Yesus sudah bangkit dikira tukang taman coba. Perempuan itu memang kepekaannya itu overdosis, ya know? Overdosis, pekanya itu overdosis sekali. Dia kira tukang taman. Ya. Tapi sudah itu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang di tempat terkunci, and suddenly dia datang di tengah mereka yang sedang ketakutan dan berkata, "Shalom bagimu." Artinya itu recovery dari semua trauma, semua tragedi yang terjadi, mereka dipulihkan. Dan dia menampakkan diri lagi dan berkata, "Shalom bagimu, seperti Bapa mengutus aku utus kamu." Dalam cerita yang sama, pasal yang sama. Pengutusan itu artinya prosper. Kita tidak pernah bergerak, maka prosper tidak pernah mengejar kita. Halo? Jadi Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Kalau kita tidak pernah go, prosper tidak pernah come. Serius. Maka kenapa gereja diperintahkan pergi? Karena kalau gereja tidak pergi, prosper tidak datang. Maka lihat, semua gereja yang tidak mengerjakan misi, ya begitu-begitu saja. Tapi gereja yang mengerjakan misi mengalami pelipat gandaan yang luar biasa. 10 gereja top dunia terbesar, 10, satu di Indonesia, di Surabaya, di Nginden. Karismatik. 10-10-nya karismatik. Padahal Mesianik sudah lebih dari 2000 tahun, Ortodok juga lebih dari 2000 tahun, Katolik 1600 tahun, Protestan lebih dari 500 tahun, karismatik baru 100 tahun, dia 10 besar di dunia terbesar. Karena apa? Karena persepuluhannya. Kita jujur saja. Karena persembahannya. Untuk apa? Go. Jadi kalau gereja tidak mengerjakan misi, kelimpahan tidak pernah datang. Lalu yang ketiga, dia berkata shalom lagi, tapi khusus untuk satu orang. Karena waktu Yesus menampakkan diri kan ada satu murid tidak tahu dia kemana itu, si Thomas itu. Jadi untuk Thomas, Yesus mesti datang lagi ke tempat yang sama untuk menyatakan dirinya. Dan Thomas percaya dan Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah ini dahsyat ini. Kita ini walking by faith, not by sight. Amin. Jadi kalau kita bicara 2023 adalah the year of achievement, pencapaian yang luar biasa, itu by faith. Amin. Iman kita itu berkata demikian. Nah, tema YHS nasional untuk bulan April 2023 adalah Efesus 1 ayat 7. Ayat ini harus dibaca. Karena ini ayat dari sinode ya. Ya, ini ayat dari sinode dan ini digumuli tahun 2022. Baru dimunculkan 2023. Jadi ayat ini lahir oleh karena pergumulan, diskusi, doa di dalam Kristus dan melalui darahnya. By the blood, kita mahalnya itu luar biasa. Kita beroleh penebusan. Nah ini great positions. Memperoleh penebusan, yaitu penghapusan atas segala dosa sesuai dengan kekayaan anugerah Elohim. Amin. Kemarin itu hari Sabat ya. Sabat
tanggal kitab suci ya, 15 April 2023. Saya berbicara di Kelapa Gading nih. Teman-teman merayakan Hamatsa, roti tak beragi, dan juga Habikurim, yaitu buah sulung. Ya, nah, saya berpikir begini. Nanti sesudah ibadah nanti baru lunch lah, karena anak saya yang besar kebetulan ada di Mall of Indonesia dengan cucu saya di situ. Jadi udahlah, mau cepat-cepat sudah selesai terus mau lunch. Tapi ibadahnya 4 jam. 4 jam. Sabat itu 4 jam. Ini teman-teman yang terafiliasi dengan yang pertama kali memberitakan nama Bapak di Indonesia, Pak Dr. Yakob Sulistyo. Nah, ini teman-teman yang terafiliasi ke sana. Luar biasa. Dan karena, lah kok belum makan dan ibadahnya perayaannya 4 jam, tiba-tiba saya kok kenyang. Serius. Saya dikasih nasi kotak dan gembalanya bilang, ini enak sekali Pak, ini spesial. Tapi tidak ada selera tuh. Jadi saya ngebawa apel 3 karena teman-teman gitu kalau merayakan hari raya itu selalu bawa buah ke rumah Tuhan seperti di Israel. Tidak masalah. Yang beribadah hari Sabat sesuai dengan perintah kitab suci tidak masalah. Semua yang believe in Christ adalah tubuh Kristus. Saudara-saudara kita. Amin. Nah, tapi bukan itu yang saya mau ceritakan. Ini yang satu ini yang luar biasa. Dan baru saya ketemu orang gila satu ini. Jadi ada seorang jemaat diaken pengurus yang diberi apresiasi oleh karena dia setia dari sejak jemaat itu berdiri, dan dia adalah jemaat yang terjauh dan tidak pernah absen. Sudah tahu dia tinggal di mana? Di Purwakarta. Dan dia datang beribadah jam 5 pagi sudah naik kereta api. Wow. Saya bilang ini orang luar biasa. Itu kalau tidak jatuh cinta dengan Tuhan itu tidak mungkin loh saudara ya. Tidak mungkin. Dia setiap hari Sabat jam 5 pagi dari Purwakarta datang ke Kelapa Gading untuk menyembah Tuhan. Luar biasa. Saya kok tidak percaya di antara kita melakukan hal yang sama ya. Kita akan lihat. Great achievement and great position. Kita mulai yang pertama dulu. Dari cucu dari Abraham. Cucu dari Abraham yaitu Yakob. Kita mulai dari sini ya. Ini sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Dari Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-17. Kejadian pasal 17. Dan ketika kita membaca ini, maka ada sesuatu yang Tuhan akan taruh dalam hati kita. Ya, Yakob. Kejadian pasal yang ke-17 ya, Kejadian pasal 17. Sebentar, Kejadian pasal 17. Pasal 28 ayat 16. Kejadian pasal 28 ayat 16, Kejadian pasal 28 ayat 16. Dan Yakob terbangun dari tidurnya lalu berkata, sesungguhnya Yahweh ada di tempat ini tetapi aku tidak mengetahuinya. Jadi ini peristiwanya adalah sesudah Yakob bersama
ibunya Ribka menipu Ishak untuk memindahkan hak kesulungan yang seharusnya untuk Esau tapi diberikan kepada Yakub. Lalu Esau mengetahui hal itu dan Esau marah dan Esau akan melakukan balas dendam kepada Yakub. Akan membunuhnya itu. Lalu Yakub takut dan lari. Lalu Ishak berpesan kepadanya, pergilah ke rumah sanak saudara kita. Lalu dia lari dari Beersheba ke Haran. Itu di Turki, saudara. Ya, Turki itu. Haran itu di Turki. Sama seperti Abraham keluar dari Ur Kasdim dan berhenti sebentar di Haran, di Turki. Baru Kejadian 12 Tuhan datang untuk kedua kali memanggil Abraham keluar dari Haran di Turki ke tanah perjanjian. Nah, lalu di dalam perjalanan hari gelap lalu dia ambil batu menjadi bantalnya dan dia tidur. Lalu dia mimpi, malaikat turun naik di tangga dan akhirnya tempat itu disebut Betel atau rumah Tuhan. Dan dalam mimpi Tuhan berfirman, mengulangi perjanjiannya kepada Abraham, Ishak. Jadi diulangi lagi perjanjian yang sama. Sesudah Tuhan mengucapkan perjanjiannya, ayat ini berkata, ini sesuatu yang menarik sekali. Bagian terakhir, sesungguhnya Yahweh ada di tempat ini, tetapi aku tidak mengetahuinya. Kebanyakan ini kan masalah banyak orang percaya. Tidak mengetahuinya itu masalah besar. Bahkan tidak mengetahui bisa jadi tragedi. Bisa. Jadi mengetahui itu powerful. Mengetahui bahwa kita adalah ahli waris. Mengetahui bahwa kita sudah ditebus. Mengetahui bahwa kita punya hak istimewa. Mengetahui bahwa ketika Tuhan berkata, aku penyedia. Tuhan menyediakan. Yahweh Jireh. Mengetahui itu powerful. Dia tidak mengetahuinya. Wow, ini masalah, saudara. Jadi ada banyak orang yang bukan karena dosa, bukan. Bukan karena tersesat, bukan. Tetapi karena ini tidak mengetahui. Maka kitab suci berkata, kita tahu sekarang Tuhan bergerak dalam setiap peristiwa dalam hidup kita. Amin. Jadi mengetahui itu powerful. Yang kedua, pencapaian itu adalah the journey, sebuah perjalanan. Jadi ini dia baru mulai perjalanan menuju ke Haran. Dan dia memulai bersama dengan Tuhan. Jadi pencapaian itu sebenarnya di garis start. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, sebenarnya itu adalah pencapaian yang terbesar. Amin. Jadi dia pergi, kita sudah tahu ceritanya, dia pergi, lalu dia kembali. Ceritanya panjang kan, dia kembali, bawa 4 istri. Ya toh? Rahel, Lea, Silva, Bilha kan istri 4. Pergi sendiri, pulang bawa pasukan perempuan 4 pengawalnya, plus anak-anak, dan kekayaannya luar biasa. Dia pergi sebagai pelarian, dia pulang prosper, berlimpah-limpah. Itu luar biasa. Amin. Itu karena janji Tuhan. Itu karena sekali lagi janji Tuhan. Dan untuk kepada Yakub
Tuhan berjanji itu dengan sumpah. Kepada Abraham Tuhan berjanji, kepada Ishak Tuhan berjanji, dan kepada Yakub juga Tuhan berjanji. Itu luar biasa. Yang kedua, tokoh yang kedua, kita melihat 1 Tawarik 17 ayat 8, yaitu Daud. Kita lihat 4 tokoh hari ini secara cepat. Tapi satu ayat saja untuk menjelaskan cerita yang panjang. 1 Tawarik 17 ayat 18. Daud. Apakah yang dapat Daud tambahkan lagi kepadamu mengenai kehormatan yang diletakkannya pada hambamu ini? Sebab engkau mengenal hambamu ini. Jadi ini puncak daripada perjanjian Tuhan kepada Daud. Bahkan ayat sebelumnya Daud berkata, aku sudah diberkati, sudah dibawa ke tempat yang tinggi ya Tuhan, tetapi ternyata di matamu masih kurang. Jadi bagi Tuhan, Daud masih terus diberkati. Berlimpah-limpah. Lalu Daud berkata begini, Tuhan, apalagi yang aku tambahkan kepadamu? Jadi great achievement adalah apa yang kita dapat itu betul. Tetapi hari ini saya mau bagikan dari sisi yang lain. Pernahkah saudara berdoa seperti ini, Tuhan, apalagi yang aku tambahkan kepadamu? Pemazmur berkata, Lord, how can I repay? Bagaimana aku membalas kepadamu? For all your goodness for me. Untuk segala kebaikanmu dalam hidupku. Jadi pencapaian itu adalah betul apa yang kita terima dari Tuhan, tetapi pencapaian dari anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan dengan darah Yesus Hamasiah adalah kalau kita berdoa lalu berkata, Tuhan, apalagi yang aku kerjakan? Apalagi yang aku tambahkan? Apalagi yang aku persembahkan? Kali-kali kita berdoa begitu dong, ya? Iya. Apalagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu ya Tuhan. Itu luar biasa. Wow. Dahsyat ini. Kita melihat tokoh yang satu lagi. Jadi kalau kita doa, berdoalah dengan doa yang levelnya seperti ini. Kita minta itu hal yang baik. Tetapi kalau kita berdoa dan berkata, apalagi yang Tuhan kehendaki aku kerjakan, itu luar biasa. Yang ketiga adalah kita lihat Paulus. 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai ayat 7. Secara cepat saya baca demikian. Sebab kami tidak memberitakan diri kami sendiri, melainkan Kristus, Yesus, sebagai Tuhan, dan kami adalah hambamu karena Yesus. Ini powerful. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini revival terjadi di sini. Jadi ketika kita deklarasikan, saya melayani Tuhan, saya hamba Tuhan, karena anugerah saya dipanggil Tuhan. Itu powerful, itu bagus. Tapi itu hubungan kita dengan Tuhan.
ketika saya berkata begini, Pak Petrus, aku hambamu. Itu beda. Jadi ketika kita melayani Tuhan, tetapi kita tidak pernah berkata, Pastor Roni, aku melayanimu. Kalau kita hanya melayani Tuhan, itu hubungan kita ke Tuhan tidak ada dampak apapun. Paulus berkata, aku hambamu. Hebat, saudara. Itu luar biasa. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Ya. Sebab Elohim yang berfirman, dari gelap terbit terang. Dialah yang bersinar dalam hati kita dan memberi terang dari pengetahuan kemuliaan. Perhatikan, pengetahuan kemuliaan Elohim yang nampak pada wajah Yesus Kristus. Wow. Jadi jangan takut menghadapi apapun dalam hidup kita. Karena kegelapan pun dari dalamnya bisa keluar terang. Jangan takut menghadapi situasi yang sulit apapun. Karena justru dari situ muncul kemuliaan Tuhan. Amin. Itu bukan yang saya maksudkan. Kalimat terakhir, ayat terakhir. Tetapi kami mempunyai harta ini di dalam bejana tanah liat. Harta. Jadi yang dia berkata, ini Paulus, kami punya harta dalam bejana tanah liat. Sehingga nyata bahwa kekuatan yang dahsyat, powerful, kekuatan yang dahsyat itu berasal dari Elohim, bukan dari diri kami. Ini kita belajar tentang filosofi. Disebutkan di sini apa? Bejana tanah liat. Ayub berkata, aku tanah liat, Yahweh penjunan. Yesaya berkata, aku tanah liat. Yesaya 64 ayat 8, Yeremia 18 ayat 5 dan 6 berkata, Tuhan penjunan, aku tanah liat. Filosofi ini powerful. Saya berdoa supaya kita semua tetap menjadi tanah liat. Adam itu artinya manusia. Adamah, damah itu tanah. Dam itu darah. Dari sisi itu. Bukan dari sisi Adam jatuh lalu kehilangan kemuliaan lalu dikutuk. Nah, kutuk tidak sampai ke kita. Semua di stop di Kalvari. Kutuk dalam Taurat tidak sampai ke kita. Kutuk nenek moyang kita tidak sampai ke kita. Dosa kita semua dihapus, bahkan Tuhan tidak mengingat lagi. Amin. Jadi hanya dari sisi itu, sisi Adam manusia, Adama tanah, Dam darah. Jadi Israel itu kenapa bangsa ini kuat, luar biasa. Kemarin sudah khotbah lalu wartawan dari majalah Gaharu kejar saya, Pak mau tanya Pak, apa pendapat Bapak tentang Indonesia menolak U20 Israel? Lah, saya bilang, lah yang rugi Indonesia. Israel tidak rugi apa-apa. Karena Israel negara besar, kaya raya, dia kontrol dunia. Jadi kita kalau tolak Israel, Israel bersuka cita. Kita yang bermasalah. Saya jawab begitu aja sambil jalan ke mobil, selesai. Terus filosofinya apa? Bnei Eretz. Jadi Israel itu selain anak Yahweh, Keluaran 4 ayat 22,
Tetapi, dan mereka anak Abraham pasti. Tetapi ada satu kekuatan Israel adalah mereka selalu menyebut dirinya Bnei Eretz. Artinya apa? Son of the land. Mereka terlahir dari bumi. Nah, filosofi tanah itu adalah kekuatan Israel. Maka Tuhan berkata kepada Yeremia. Yeremia disuruh Tuhan untuk pergi belajar di rumah tukang periuk. Bejana itu dibentuk, tidak jadi, rusak, dibentuk lagi, rusak lagi, dibentuk lagi, sampai jadi. Itu adalah filosofi tanah liat. Dan Paulus berkata, kami punya harta yang sangat mahal di bejana tanah liat. Tanah liat itu mudah dibentuk, mudah hancur. Mesti tangkap itu. Dan itu bagian luar kita. Saya ketemu dengan hamba-hamba Tuhan besar yang diurapi Tuhan. Selalu punya karakter tanah liat. Saya tidak sebut namanya, seorang hamba Tuhan besar sekali di Surabaya. Yang khotbah penginjil umur baru 30 sekian. Hamba Tuhan besar ini sudah khotbah. Penginjil sudah khotbah, hamba Tuhan besar datang ke mimbar minta didoakan. Kita terkejut. Lah ini kan penginjil anak baru kemarin. Hamba Tuhan kaliber dunia ini datang dan minta didoakan. Benihin waktu khotbah di gerejanya, dia datang dan berlutut dan minta didoakan sambil meneteskan air mata. Saya ketemu dengan orang-orang besar, gampang hatinya pecah. Itu tanah liat. Kalau kita berkata bahwa kita tanah liat, maka harta yang mulia, Elohim yang dahsyat di dalam kita itu keluar. Nah, Paulus berkata, kami adalah bejana tanah liat, tetapi kami memiliki harta yang dahsyat di dalam kami. Tuhan akan pakai kita luar biasa. Yakub pergi tidak punya apa-apa. Daud hanya penggembala kambing domba. Paulus, dia penjahat yang luar biasa, tetapi Tuhan pakai. Tuhan urapi. Tuhan pasti pakai hidup kita. Tuhan pasti membawa kita untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita. Amin. Kita sembah Tuhan, kita sembah Dia sesaat. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini. Kita sembah Dia, kita sembah Dia, kita sembah Dia, kita hampiri Dia sesaat. Haleluya. Kita tahu Dia ada di sini. Dia bersama dengan kita. Haleluya. Daud berkata, siapakah aku dan keluarga hambamu ini, sehingga kau membawa aku sedemikian ini. Lalu dia berkata, apalagi yang dapat kutambahkan kepadamu. Paulus berkata, kami punya harta yang luar biasa, dahsyat, tersimpan di tanah liat. Kami tanah liat. Gampang pecah. Dan kalau pecah, maka harta yang mulia di dalam itu akan keluar, akan nyata. Bejana itu mudah dibentuk. Dan itulah hidup kita di tangan penjunan. Biar dia pakai kita sesuai dengan kehendaknya, rancangannya dalam hidup kita. Haleluya. Kita ada di dalam musimnya Tuhan. Kita ada di dalam waktunya Tuhan. Hari-hari ini orang Israel, mereka panen jelai, dan nanti mereka akan berhenti panen jelai dan mereka akan pindah ke panen gandum. Artinya blessingnya di upgrade dari jelai ke gandum.
orang-orang yang meletakkan hidupnya di bawah tangan Tuhan akan dibawa ke tempat yang tinggi. Orang-orang yang mengosongkan dirinya akan dipenuhi. Haleluya. Sama seperti Yesua Hamasiah mengosongkan dirinya. Dan akhirnya setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita sembah Dia dengan kita berikan hati kita. Kita berikan seluruh hidup kita. Kita persembahkan setiap saat kita nyembah Tuhan. Kita berkata, ini aku Tuhan, apalagi yang dapat ku tambahkan, apalagi yang dapat ku buat bagimu Tuhan. Ambil hidup kami Tuhan, buat sesuai dengan hatimu, bentuk sesuai dengan tujuanmu Tuhan, sehingga nantinya kami bisa berkata bahwa hidup ini bukan kami, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami, Kristus yang nyata keluar dari bejana tanah liat itu, yaitu hidup kami. Haleluya. Berdoa buat semua yang ada di sini. Berdoa buat semua yang sedang mengikuti pemberitaan firman ini secara online. Satu hal yang hamba minta, beri kami, buat kami punya daya tampung yang lebih besar. Perbesar kapasitas kami ya Tuhan, supaya kami menerima yang besar dari Tuhan, supaya akhirnya kami berikan, kami kerjakan, kami persembahkan yang besar juga bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Bapa dalam nama Yesus Hamasiah. Semua yang sedang dipakai Tuhan katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Raja kita. Selamat hari Minggu. Tidak ada pengumuman tambahan, kita akan mengakhiri dengan sukacita. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Ku tak takut, ku tak gentar, semua
Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkati kita hari ini sampai selamanya. Rumah tanggamu diberkati, ekonomimu diberkati, kesehatanmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, pelayananmu diberkati, anak-anakmu diberkati. Berkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Minggu.